Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita kembali lagi di pertemuan berapa nih ya? Ke-6 ya. Yang ke-6 itu difusivitas dan mekanisme perpindahan massa, yang akan membahas tentang hukum fix tentang difusi biner, lalu kebergantungan difusivitas pada tekanan dan suhu, flux massa dan molar. Oke. Masih pakai bukunya si Bird yang tentang Introductory Transport Phenomena si Welly di tahun 2014 ya di sini. Bentar ya. Nah, Jadi di chapter 17 ini itu adalah difusivitas dan mekanisme ya, transport massa. Yang di sini tuh materi ini adalah mendeskripsikan transport massa konvektif ya, dan dilanjutkan ke mekanisme transport massa. Selanjutnya penjelasan secara matematis menggunakan hukum fix, pendifusian ya, maksudnya hukum fix ini adalah pendifusian yang berhubungan tentang spesi kimia A ya, melalui campuran biner antara A dan B terhadap gradien konsentrasinya si A. Hukum fix pendifusian merupakan analog transfer massa dari hukum Newton, hukum viskositas Newton lah kalau di sini bahasanya ya, untuk transport momentum, dan hukum Fourier, konduksi panas untuk transport energi. Oke, di sini ada beberapa yang dibahas di bab 17 ini, yaitu ada spesi konsentrasi, konvektif massa dan vektor flux massa konvektif, lalu vektor flux molar konvektif ya ceritanya. Lalu di sini ada vektor flux massa difusi dan juga si molarnya yang menggunakan hukum fix. Lalu ada di sini adalah total vektor flux massa dan juga molar, lalu ada data difusivitas dari eksperimen hingga ke komen lah kita bilang sini. Tapi yang dipelajari itu hanya sampai di poin 3 kalau nggak salah ya, poin 3 bukan sampai poin 4. Yang spesi konsentrasi ini dia membahas tentang transport massa berupa konsentrasi massa dan konsentrasi molar ya. Lalu nanti yang di poin kedua yaitu konvektif mass and molar flux factor, itu dia kecepatan rata-rata massa dan molar. Jadi ini V, di sini ada V bintangnya ya ceritanya. Jadi kalau di sini dia transport, di sini kecepatan. Lalu difusivitas yang di hukum fix ini dia transport massa molekuler dan mendeskripsikan bagaimana konsentrasi spesi A dan dalam campuran. Oke. Kita lanjut di bawahnya ya. Di chapter 1 itu kita membahas tentang pendeskripsian ya, transport momentum konvektif, dan kemudian yang untuk transport momentum yang secara molekuler itu adalah hukum Newton ya, viskositasnya Newton. Ini yang di chapter 1. Sedangkan di chapter 9 itu membahas tentang transport energi konvektif. Jadi kalau yang di chapter 1 itu momentum, yang di sini adalah energi ya. Ini momentum. Kalau yang ini adalah energi. Dan setelah dari kita membahas transport energi konvektif, selanjutnya itu membahas tentang transport energi secara molekulernya. Nah, yang digunakan di sini adalah hukum Fourier ya, yaitu konduksi panas. Nah, di chapter 17 itu baru menjelaskan tentang transport massa konvektif. Ini massanya di sini. Dan setelah itu dia menjelaskan mekanisme molekuler dari transport massa. Yang setelah itu secara matematisnya kita jelaskan ya melalui hukum pendifusian dari si Fix. Nah, hukum pendifusian ini berhubungan dengan pergerakan spesi kimia A ya melalui campuran biner A dan B terhadap gradien konsentrasi dari A, penurunan ya maksudnya di sini. Nah, hukum fix yang pendifusian ini merupakan analog ya transfer massa dari hukum Newton viskositas untuk transfer momentum. Kalau yang Newtonnya. Lalu kalau yang dari hukum Fourier-nya itu konduksi panas untuk transport energi. Nah, di chapter 17 pada section 1 ini
di sini ditunjukkan ya bahwa adanya diskusi transport massa melalui pendefinisian beberapa cara ya di sini ya, yang lebih memfokuskan kepada konsentrasi spesies spesi A dalam campuran A dan B. Nah, baik dari konsentrasi massa maupun konsentrasi molar itu juga dibahas di sini juga. Nah, kedua hal tersebut sangat membantu ya untuk mengetahui bagaimana dua cara tersebut ya, yang dari konsentrasi itu saling berhubungan ya. Karena keduanya, baik si konsentrasi massa maupun konsentrasi molar itu digunakan atau diterapkan. Nah, ketika kita membahas reaksi kimia, satuan molarnya itu yang jauh lebih digunakan nih ya. Tetapi ketika kita menyelesaikan dengan dalam hal ini conjunction berarti dihubungkan ya melalui persamaan pergerakan, maka satuan dari massa itu lebih berguna lagi ya, jadi di atasnya lagi ya, maksudnya disesuaikan dengan keadaannya ya di sini ya. Nah, seringnya satuan molar itu lebih sering ya, lebih cenderung di sini untuk campuran gas karena biasanya ada namanya densitas total densitas molar, atau di sini labelnya adalah C yang dapat diasumsikan sebuah konstanta ceritanya ya, menjadi sebuah konstanta. Nanti ada di bawah kalau nggak salah ada contoh soal yang dia memberikan sebuah konstanta ini ada nanti ya. Nah, similarnya ya untuk campuran liquid dengan satuan massa itu terkadang juga kadang-kadang dipakai ya, lebih cenderung lah gitu ya, karena total densitas massa itu lebih mendekati konstan ceritanya. Lalu di bab yang 17.2 ya, kita juga akan mendefinisikan kecepatan rata-rata massa di sini adalah V dan juga kecepatan rata-rata molar dengan V bintang. Ya, posisinya kalau yang massa dia V, dengan yang molar dia bintang, campuran A dan B, di dalam campuran A dan B. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata massa yang diukur ya melalui pipa Pitot ya, atau dari velocimetri Doppler, ya, sinar Doppler ya ceritanya, laser Doppler. Nah, ini tuh identik terhadap si kecepatan rata-rata massa si V dengan persamaan pergerakan ya, motion di sini. Lalu kecepatan rata-rata molar itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan pengukuran yang sederhana dia bilang. Setelah mendefinisikan mendefinisikan kecepatan rata-rata tersebut yang tadi yang ada massa, ada molar tadi, kita juga dapat mendeskripsikan bagaimana spesi A dan B itu kayak bergerak ya melalui kecepatan rata-rata aliran, dan kita dapat memformulasikan vektor flux massa konvektif dan juga vektor flux molar konvektif. Lalu di subbab yang 17.3 kita juga dapat kita tuh kembali lagi membahas tentang transfer massa molekuler dan mendeskripsikan bagaimana spesi A dan B itu mendifusi ke dalam campuran. Nah, pergerakan spesi A dari area dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah itu dapat diobservasi ya melalui dropping kristal yang kecil. Di sini droppingnya adalah si potasium permanganat, kalium permanganat ya, KMnO4 ke dalam satu gelas beker yang berisi air. Nah, kamangan O4 ini mulai melarutkan diri ke dalam air dan sangat mendekati dari kristal ya, yaitu warnanya adalah ungu ya, ungu pekat ya, ungu kegelapan kita bilang di sini. Lalu larutannya itu terkonsentrat dari kamangan O4. Karena gradien konsentrasi itu telah ditetapkan ya, yang ditetapkan kamangan O4 itu mendifusi menjauhi kristal. Jadi dari area yang tinggi, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, progres dari difusi molekuler ini dapat diikuti ya, dapat diketahui melalui observasi pertumbuhan area yang tadi kita bilang keunguan tadi ya, yang dia bilang sini ya. Jadi dark purple.
Nah, pendifusian secara molekuler itu dideskripsikan oleh hukum Fick yang hubungannya dengan vektor flux massa difusif atau dengan vektor flux molar difusif terhadap gradien konsentrasi. Nah, properti fisikanya itu relevan ya, yaitu relevannya dengan properti fisika yang relevan itu dari difusivitas itu ya ini lambangnya DAB, yang ini tuh maksudnya DAB itu difusivitas untuk pasangan A dan B, spesi A dan B. Lalu di sini ya, flux difusif itu bergantung dari keberadaan ya, ceritanya bergantung kepada keberadaannya untuk menunjukkan adanya gerakan termal yang secara acak dari sebuah molekul, dari molekul ya ceritanya. Melalui pergerakan ini, masing-masing molekul itu dapat bergerak ya atau berpindah-pindah ya dengan jarak yang besar seiring dengan waktunya. Nah, proses ini juga dapat diketahui sebagai pendifusian yang pada nyatanya dapat ditunjukkan ya melalui yang dapat dihubungkan dengan hukum Fick kalau dibahasanya di sini. Nah, ketika kita tidak jauh dari perspektif tersebut, ini tuh penting untuk dicatat ya bahwa pergerakan molekuler yang menimbulkan pendifusian dan hukum Fick juga bertanggung jawab untuk tegangan kental atau viskos. Nah, hukum viskositas dari Newton ini sebagaimana konduksi termal dan hukum dari Fourier itu adalah konduksi panas. Lalu di session 17.4 ya, vektor flux molar atau massa di sini ya, baik juga vektor flux massa dan juga molar dari konvektif itu dapat dikombinasikan ya dan menghasilkan namanya total massa, vektor flux massa dan molar. Nah, ini tuh fluxnya itu dapat digunakan untuk mengatur atau menyelesaikan problem ya, kesetimbangan massa atau molar yang ada di shell. Itu ditujukan ke chapter 18 dan juga ditetapkan ya persamaan yang berubah itu ada di chapter 19. Nah, sebagai pengingat dari chapter ini ya, bahwa ada beberapa cara untuk menghitung ya, mengestimasi difusivitas atau DAB. Karena di chapter 1 dan 9 ya, kita itu mendiskusikan data eksperimental di 17.5. Jadi penggunaan hukum yang berhubungan dengan itu ada di 17.6. Lalu ada teori kinetik untuk gas campuran 17.7 dan juga persamaan empiris untuk campuran liquid 17.8. Nah, di keseluruhan chapter ini ya tentu seperti yang sebelum-sebelumnya dia itu kayak bertahap ya, subsequent. Dan dibatasi oleh dua komponen, posisinya sini biner ya, campuran. Sedangkan untuk yang ekivalen dengan multikomponen dari hukum Fick itu dia the Maxwell-Stefan equation itu didiskusikan secara jelas ya, kita bilang di session selanjutnya, yaitu di chapter 24. Bagaimanapun ya, akan tetapi di sini atau namun pembaca juga harus ya waspada juga ya tentang fakta dari keberadaan sebuah volume yang cukup besar untuk ditunjukkan untuk campuran multikomponen ceritanya. Oke, di sini lanjut lagi ya, poin 17.1 ya, yaitu konsentrasi spesi ya ceritanya, spesi A, B, C gitu ya. Karena disebutkan di pendahuluan di chapter 17 ini, kita seharusnya juga menemukan keperluan ya, bagaimana kita butuh untuk menggunakan satuan massa maupun satuan molar untuk mendescribe konsentrasi. Nah, di satuan massa ini konsentrasi A dalam campuran biner A dan B itu akan diberikan sebagai massa A per satuan volume dalam campuran yang direpresentatifkan dengan satuan rho A. Ceritanya kan massa per satuan ya, massa per volume. Jadi kan rho ya di sini. Itu juga kadang-kadang convenient to express the composition in term. Jadi kadang-kadang juga bisa dinyatakan ke dalam fraksi massa. Jadi
densitas yang tadi itu bisa juga fraksi massa. Nanti ada di latihan juga dia kenapa bisa ke fraksi. Karena kan kalau rho itu kan massa per volume, dan kalau volumenya itu sama, ya, menempati suatu wadah yang sama, berarti kan volume itu bisa diabaikan. Jadi makanya bisa menjadikan fraksi massa. Jadi yang dimainkan adalah massanya ceritanya. Di sini fraksi massa A, dan didefinisikan bahwa massa A dibagi dengan total massa yang disimbolkan dengan WA ceritanya. Nah, dalam satuan molar, konsentrasi A dalam campuran biner itu ditunjukkan ya, atau diekspresikan ke dalam mol A per satuan volume. Kalau mol per volume jadinya molar ya kita bilang. Jadi mol A per satuan volume campuran, jadi ditunjukkan ke simbol Ca, ya, konsentrasi ya ceritanya. Oke, di sini kita naik lagi ya, ini komponennya ya ceritanya. Lalu di sini ada di tabel 17.1 strip 1 ini konsentrasi spesi ya dalam campuran biner A dan B. Jadi bagian sini itu adalah massa, daerah sini. Daerah sini adalah konsentrasi molar ya. Sebentar, di bawah nih ya saya tulisnya satuan massa, ini satuan molar. Sama ya atas bawah. Jadi W fraksi massa ini apa ya? Notasi kalau bahasanya ya. Oke. Lalu di sini ada Ca konsentrasi A, M adalah MR, W adalah fraksi massa, segitiga kebalik adalah penjumlahan. Kita bilang posisi satuan massa ini satuan molar. Oke, lalu fraksi mol A itu adalah jumlah mol A dibagi dengan total keseluruhan dari mol ya. Jadi lambangnya adalah XA. Ini umum sekali di teknik kimia ya, ataupun di pelajaran kimia. Lalu di tabel 17.1 strip 1 kita juga dapat ngelis definisi dasarnya sepanjang beberapa hal yang penting itu dihubungkan ya dengan data-data kuantitatif. Lalu di tabel 17.1 strip 2 ini kita mensummarize, menyimpulkan beberapa hubungan yang dapat dilingkan dengan kuantitas massa, antara kuantitas massa dengan kuantitas molar. Yang ini maksudnya dihubungkan. Oke, terus tabel yang data-data di tabel 17.1 strip 2 itu melibatkan berat molekul ya. Berat molekul spesi di sini. Jadi dilabelkan MA dan MB. MR ya maksudnya ya, seperti yang dijelasin di sini, M adalah MR gitu ya. Lalu juga sebagai catatan bahwa M itu tidak ada subscript. Jadi dia adalah molar, yang mengartikan ada molekul weight, berarti berat molekul dalam campuran yang didefinisikan dalam persamaan B dan G pada tabel 17 strip. Ini yang B dan G. Oke, terus di tabel 17.2 dengan relasi tabel 17.2 itu mungkinan untuk mengubah hubungan dalam satuan massa, terus diubah ke analogi ke satuan molar. Ya, di sini dia, dan sebaliknya lah ya kita bilang. Nah, di section 14 ya, 14 di chapter ini tabel tadi itu ya, itu diatur ya bahwa satuan dari massa itu ada di kiri ya, dan satuan molar itu ada di kanan. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi ke 17.2 yaitu adalah vektor flux massa konvektif dan juga vektor flux molar konvektif ya. Sebelumnya di diskusi sebelumnya ya, kita juga harus mengambil a small detour ya, di sini mengambil waktu dan juga menentukan kecepatan spesies dan kecepatan rata-rata. Nah, di dalam campuran A dan B, spesi kimia itu secara umum bergerak melalui perbedaan kecepatan. Dari VA, kecepatan spesi A, kita tidak mengartikan bahwa kecepatan itu adalah molekul secara individualnya, yaitu spesi A. Tapi melainkan kecepatan rata-rata, itu benar sekali ya. Karena kalau misalkan kita analogikan kayak kita naik motor, yang kamu lihat misalkan di jarum speedometer kamu ada 70, itu sebenarnya bukan kecepatan. Ya, itu kecepatan yang kamu lihat di saat itu. Tapi ketika kita menghitungnya, ada baiknya adalah kecepatan rata-rata dari kamu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain sepanjang waktu itu berapa, itu kecepatan rata-rata. Makanya di sini dia bilang bukan kecepatan molekul spesi A pada umumnya, tapi yang harus kita ambil adalah kecepatan rata-rata dari molekul spesi A.
dengan volume yang kecil. Volume ini seharusnya sih lebih cukup besar ya untuk mengandung ya kontennya sini ya, banyak molekul A, sejumlah molekul A. Tetapi dia itu jauh lebih kecil dari sistem yang kita tuju ceritanya. Kemudian untuk campuran kedua spesies kimia itu the lokal kecepatan rata-rata massa, posisinya di sini lokal ya, itu dia ada labelnya V, di mana dia rho A dikali VA ditambah ini jadinya tuh perbandingan ya ceritanya, sehingga dia dapatnya nanti di fraksi massa dikalikan VA, fraksi B molekul B spesies B dikalikan VB. Catatannya rho V itu adalah local rate, jadi laju rata-rata di mana massa melewati sesuatu ya, maksudnya massa melalui satuan penampang yang tegak lurus dengan kecepatan, tegak lurus terhadap kecepatan. Ini tuh mirip ya dengan namanya si yang molarnya kan, ini kan massanya, ini molarnya. Jadi kalau di sini dia fraksinya WA, di sini fraksinya adalah XA ya ceritanya. Nah, produk dari CV, di sini ada CAV ini ya, itu adalah laju lokal di mana mol melewati satuan penampang yang tegak lurus dengan kecepatan. Nah, tipe lainnya dari rata-rata itu didefinisikan. Tetapi ya sebenarnya nggak butuh ya kalau mereka ada di sana tuh sebenarnya. Itu maksud dari materi ini ya. Poin yang pertama dari posisi convective mass and polar flux vector itu dia adalah convective mass flux vector. Nah, jadi spesies A itu dapat bisa saja ya ditransformasikan melalui ya atau oleh dari bulk motion of the fluid. Itu pergerakan massal fluida. Nah, mekanisme transfer massa konvektif itu dikenalkan di chapter 0. Sessionnya adalah 0.4. Itu ditujukan untuk kasus khusus dari aliran searah, itu posisinya steady state, aliran steady state. Nah, pembaca dapat menemukannya itu untuk mereview short session before proceeding. Di sini juga kita mempertimbangkan transport konvektif dari spesies A untuk aliran yang berubah-ubah. Di figur 17.2 strip 1 kita menunjukkan bahwa ada di situ elemen yang tegak lurus ya dari area DS ketika poinnya itu adalah P, di mana kecepatan fluidanya itu adalah V. Lalu laju volume dari aliran yang melintasi ya sini ya elemen permukaan DS tegak lurus terhadap sumbu X itu adalah Vx ds. Terus laju ketika massa spesies A itu melintasi elemen permukaan yang sama di sini adalah plus sumbu X, sehingga nanti posisinya rho A Vx ds WA rho Vx ds. Jadi ceritanya di sini. Sebentar ya, oke. Terus dari persamaan 17.23 ya di posisi ini yang kita lihat ya, itu akan dibagi oleh ds, sehingga nanti yang tersisa adalah rho A Vx sama dengan WA rho Vx. Nah, yang ini tuh adalah konvektif massa flux vector ya ceritanya. Nah, kita juga dapat menuliskan ekspresi persamaan yang mirip dengan persamaan 723 ini untuk laju di mana massa spesies A itu melalui permukaan elemen yang tegak lurus terhadap sumbu Y dan Z yang memberikan laju dari spesies transport massa spesies A di arah Y dan Z. Karena kan tentu nanti berurusan dengan ini Cartesian ataukah dia cylindrical ataupun sparse. Nah, jika kita sekarang itu menjumlahkan masing-masing dari tiga sumbu ya, sumbu ya, X, Y, Z lah, kalau anggap aja ini Cartesian yang dianggap di sini, maka itu kita akan mendapatkan ya setelah membagi dengan ds, convective mass flux vector dari spesies A itu adalah ini, dari yang sebelah sini ya ceritanya. Jadi nanti dia labelnya adalah JA ya.
Jadi nanti ditambahkan saja mana sumbu X, mana sumbu Y-nya, mana sumbu Z-nya. Nah, ini gambarnya ya, kalau yang sumbu X itu seakan ke arah depan kita seperti ini. Kalau sumbu yang Y itu seperti ini, miring, ya. Kalau sumbu Z itu dia naik ke atas. Z ke atas ke bawah ya, itu kan sumbu Z-nya ya. Jadi mengimajinasikan di sini ya, kalau dia X itu berarti ke depan dan ke belakang ya. Kita bilang ke depan dan ke belakang gini. Kalau sumbu yang Y itu begini, seret ke depan, ke belakang tapi miring ceritanya. Sedangkan kalau yang sumbu Z dia ke atas ke bawah, seret ke atas ke bawah seperti ini. Ngikutin sumbunya sih ya sebenarnya kalau ketika melihat imajinasi ini. Oke, ini dia ya. Lalu selanjutnya ini adalah kecepatan rata-rata dan juga flux molar maupun massa dari konvektif ya. Jadi yang posisi ini adalah massa, yang sini adalah molar ya. Jadi sini WA, ini XA, di sini rho A, sini CA. Posisi sini bintang, V bintang, ini V tanpa bintang. Atau disimbolkan dengan JA konvektif ya, rho AV sama dengan WA rho V. Jadi rho A ini ya secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung tuh rho A adalah, oh ini mah kayak bagian deh. Rho A itu kan maksudnya bentuknya parsial ya, jadi kan kalau kita nyari parsialnya A dikalikan rho total, ya udah itu dapatnya rho parsialnya A ya ceritanya. Nah ini cukup dimengerti ya, bahwa flux dari sisi negatif permukaan menuju ke sisi yang positif. Itu berarti dia adalah flux dalam posisi sumbu X. Nah, flux ini seharusnya dikomparekan ya, dibandingkan dengan flux momentum konvektif yang didiskusikan di bab 1 di subbab 1.1. Dan lalu flux energi konvektif didiskusikan di 9.1. Lanjut di sini konvektif molar flux vektor ya ceritanya. Sebentar. Oke, vektor flux molar konvektif dari spesies A itu dapat dikembangkan ya, kurang lebihnya sama. Laju di mana mol spesies A itu dari sumbu X yang melintasi permukaan elemen DS diorientasikan itu tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi di sini hampir sama dengan yang di atas tadi ya, kita bilang. Ini halaman 493 ya. 493. Aduh, salah. Sebentar ya. Dengan yang di atas tadi. Sama dengan yang ini maksudnya. Jadi, yang sebelah sini, CA itu akan balik lagi ke sini. Ya, akan mirip gitu. Jadi, persamaan yang CAV X bintang DS, lalu XAC VX bintang DS, itu nanti dibagi dengan DS, sehingga kita mendapatkan konvektif molar flux yang ini. Di spesies A, di posisinya di sini adalah sumbu X ya. Nah, terus CAVX bintang, XACVX bintang itu adalah satuannya ya, mol per waktu kali luas area. Nah, kita juga dapat menuliskan lagi ya persamaan tersebut menjadi persamaan 726 untuk laju ketika mol spesies A itu melintasi ya permukaan elemen yang tegak lurus terhadap sumbu sumbu Y dan Z untuk memberikan laju dari spesies A, memberikan laju transport molar spesies A dengan sumbu Y positif dan Z positif. Nah, jika sekarang kamu menggabungkan masing-masing dari 3 hal tersebut, yang di sini tentunya adalah satuannya vektor dan juga dijumlahkan secara vektor. Nah, sehingga ini yang disamakan. Ini mirip juga yang tadi yang di massa ya. Yang di massa kan seperti ini. Aduh. Nah, ini yang massa. Ini yang massa. Sama ya, posisinya cuma sini kan rho A, di sini CA sama dia. Oke, lanjut lagi. Hal ini dapat dimengerti ya bahwa
flux molar itu dari sisi negatif permukaan ke sisi positif ya. Dan di sini catatannya JA konvektif ada rho AV adalah laju lokal dari massa A yang melalui luas penampang ya, ceritanya yang tegak lurus terhadap kecepatan V, dan JA bintang C itu CA kali V bintang itu adalah laju lokal, laju setempat ya ceritanya, di mana mol A melalui luas area yang tegak lurus terhadap kecepatan. Nah, ide pentingnya di sini tuh ya ceritanya itu disimpulkan ya atau disederhanakan di tabel 17.2 strip 1. 17.2 strip 1 mana ya? 3 ini sebentar. Oh, yang ini. Yang tadi kecepatan rata-rata. Yang ini nih. Disimpulkan, aduh. Ini dia. Oke, lanjut kita ke 17.3 ya. Ini adalah hukum fixnya ya. Hukum flux dihubungkan dengan pergerakan acak molekuler tadi yang dibahas di atas tadi. Telah didiskusikan bahwa dari vektor flux massa dan molar dari konvektif tersebut, kita sekarang kembali untuk membahas difusivitas massa, vektor difusivitas massa dan juga vektor flux molar difusivitas ya. Di sini fluxnya dihubungkan dengan pergerakan perpindahan yang secara asak ya. Pertimbangkan sebuah plat tipis, dia horizontal, digabungkan dengan plat silika ya. Plat silika digabungkan di sini dengan luas area A dan ketebalan Y. Seharusnya ya itu dia dengan kondisi inisial waktu dikurang dari 0, baik dia permukaannya horizontal pada plate itu dikontakkan dengan air, di mana kita secara tetelitis di situ dia insoluble, tidak larut di dalam silika. Nah, ketika T-nya sama dengan 0, udara di bawah plate, udara di bawah plate itu tiba-tiba diganti ya oleh helium yang murni, di mana helium yang murni ini cukup larut di dalam silika. Helium bergerak secara lambat menetrasi ke dalam plate melalui gerakan molekulernya dan akhirnya muncul di atas gas. Transport molekuler ini dari satu substansi berhubungan dengan lainnya diketahui sebagai diffusion, yang juga diketahui sebagai difusi massa atau difusi konsentrasi atau difusi umumnya. Udara di atas plate itu digantikan secara cepat dengan udara murni, sehingga di situ tidak ada penumpukan helium di atasnya. Nah, kita juga telah melihat situasi itu ditunjukkan di figur 17.3 strip 1. Di sini prosesnya adalah analogi untuk mendeskripsikan dan juga terhadap ya deskripsian 1.2 maupun di chapter 9.2, di mana konduktivitas termal dan juga viskositas secara berurutan itu terdefinisikan. Oke, lanjut lagi di poin dari ini difusivitas massa mass flux vector. Di sistem ini kita akan menyebutkan helium adalah sebagai spesies A dan silika adalah spesies B. Konsentrasinya akan diberikan dalam bentuk fraksi massa WA dan juga WB. Jadi fraksi massa WA adalah massa si helium dibagi dengan massa total. Massa totalnya adalah massa helium ditambah silika. Di sini adalah elemen volume mikroskopik. Dan fraksi massa WB ditentukan secara analogi. Nah, untuk waktu yang kurang dari 0, fraksi massa dari helium adalah WA, dimanapun itu dia mendekati angka 0. Nah, ketika waktunya di atas 0, lebih besar di atas 0, permukaan yang lebih bawah, Y sama dengan 0, fraksi massa dari helium itu
hampir mendekati atau sama dengan WA0. Kemudian kuantitinya adalah kelarutan dari helium di dalam silika yang diekspresikan dalam bentuk fraksi massa hanya di sisi dalam padatan. Karena waktu berproses, profil fraksi massa itu berkembang di mana dengan WA sama dengan WA0 ketika permukaan bawah dari plate. Dan WA sama dengan 0 ketika permukaan paling atas dari plate. Karena diindikasikan di figur 17.1, profil cenderung ke arah garis tegak lurus, ke arah garis lurus dengan meningkatnya waktu. Ini yang dimaksud dia itu ya, ceritanya. Akhirnya itu jadi bentuknya seperti ini. Oke, ketika keadaannya steady state, hal ini ditemukan ya bahwa laju aliran massa WAY itu bersatuan gram per second dari helium itu ada di sumbu positif Y. Dapat digambarkan menjadi bentuk perkiraan yang bagus, yaitu WAY dibagi A sama dengan rho dikalikan DAB dikalikan WA0 dikurang 0 dibagi Y. Laju alir difusivitas massa di sini DAB dari helium persatuan luas ya, persatuan luas di sini ya. Di situ disebut difusivitas massa. Yang secara proporsionalnya itu dia terhadap fraksi massa ya ceritanya. Kalau ini ya DAB ya. Jadi dia proporsional dengan WA0 sebenarnya nih ya, fraksi massa difference dibagi dengan ketebalan ketebalan dari plate. Di mana rho ini adalah densitas dari sistem silika helium yang proporsional dari faktor DAB itu adalah difusivitas sistem silika helium. Ya. Oke, kita balik dulu ke gambar ini ya. Ceritanya ini yang awalnya. Ini di sini ada ketebalan plat dari silika yang terfusion ya ceritanya. Adalah Y substansi substansi B. Dan gambar ini adalah peningkatan profil ya ketika dia steady state. Untuk pendifusian He substansi A melalui silika yang terfusion. Oke. Ini ya gambarnya. Lanjut di sini dari persamaan yang di atas ya. Kita dapat menuliskan ulang di sini ya untuk elemen yang berbeda dengan si plat tersebut. Hukum difusi pertama dari Fick jadinya JAY sama dengan min rho DAB DWA per DY. Ini tuh kenapa jadi min karena di sini tadi loh. Sebenarnya kan kalau D itu kan yang besar dikurang yang kecil, ini kesannya dari yang 0. Ini dari titik awal dikurang titik akhir. Kalau yang di sini nih ya, dari penjelasan ini dia bilang ketika waktunya kurang dari 0, dia mendekati 0 ya ceritanya. Sehingga di bagian bawah ini karena dia butuhnya adalah diferensial, jadi perbedaan dari yang besar menjadi kecil. Jadi sini jadi dibalik jadi negatif. Nah, JAY itu sendiri adalah JAY itu adalah WAY dibagi A. Jadi ini fraksi massa dari versi A ya, spesi A ceritanya. Oke. JAY adalah flux massa difusivitas massa helium dalam arah positif Y ceritanya. Dan di indeks pertama A itu mendesain spesi kimia dalam kasus ini adalah helium. Dan indeks kedua itu mengindikasikan adalah sumbu. Jadi A ini adalah spesinya, Y ini adalah dia indikasi adalah sumbunya di arah di mana di sini itu transport difusivitasnya itu berlangsung. Dalam hal ini dia adalah sumbu Y. Persamaan 17.3/2 itu adalah dia bentuk satu dimensi dari hukum pertama difusivitas Fick. Nah, hal ini valid ya untuk biner padatan apapun, baik itu
biner apapun, baik itu padat, cairan ataupun larutan gas di sini ya, yang menyediakan bahwa JAY itu didefinisikan sebagai flux massa ya, yang berhubungan terhadap kecepatan rata-rata massa dalam campuran, yaitu VY. Sehingga kalau di sini dia campuran, jadi VY adalah fraksi massa A dikalikan kecepatan dari AY sini ya, dan juga fraksi massa B dikalikan VBY. Dan karena didefinisikan dari 17.2 ceritanya. Untuk sistem yang di-examine, ini misalnya apa ya, dicek ya, di figure 17.3-1 itu helium tuh bergerak ya cukup lambat, dan konsentrasinya itu cukup kecil, sangat kecil. Sehingga kecepatannya VY-nya itu dapat diabaikan karena perbedaannya dari 0, perbedaannya itu dari 0 sepanjang proses pendifusian. Bisa dibilang diabaikan lah. Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar 17.2, kecepatan spesi yang VA itu bukanlah kecepatan molekuler sesaat ya dari molekul A, tetapi adalah aritmatika rata-rata dari kecepatan dari seluruh molekul A dengan elemen volume yang sangat kecil. Nah, persamaan 17.32 itu berhubungan dengan flux difusivitas massa terhadap gradien konsentrasi komponen Y dan dapat diinterpretasikan sebagai pendefinisian dari difusivitas, yaitu DAB. Flux difusivitas massa itu JAY ya, dapat didefinisikan lebih umum ya di sini ya, di mana bentuk kecepatan dalam bentuk kecepatan yang akan didiskusikan selanjutnya melalui penurunan ya flux massa konvektif di 17.2, komponen Y dari flux difusivitas massa bentuknya seperti ini. Jadi yang persamaan tadi itu diubah ya ke bentuk sini. Oke, nanti kalau nggak salah ini ada catatan di bawah ini ya. Nah, tentu ini secara jelas ya mengilustrasikan bahwa flux relatif flux itu berhubungan dengan kecepatan rata-rata massa atau ekivalen lah di sini maksudnya. Nah, terus flux itu juga berhubungan dengan pergerakan sistem koordinat dengan kecepatan rata-rata massa. Flux massa difusivitas massa dari B itu didefinisikan secara analogi. Karena dua spesi kimia itu interdifusi ya, saling berdifusi ya. Di sini secara lokalnya itu ada pergeseran pusat massa ya, yang dalam hal ini adalah sumbu Y jika berat molekul A dan B itu berbeda. Flux massa JAY dan JB itu ya definisikan bahwa JAY ditambah JB itu 0, berarti ada negatifnya ya kesannya. Nah, hasil ini dapat diperoleh ya menggunakan persamaan 17.3-3 dan 17.4. Lihat permasalahan di 17.B.3. Sekali lagi ya, ilustrasi ini tuh ya mengartikan bahwa flux JAY dan JB itu dapat diukur ya dengan sehubungan gerakan pusat massa. Ketika persamaan yang serupa terhadap 17.2 dituliskan untuk difusivitas dengan sumbu X dan Z, di sini juga ada 3 persamaan ya yang ditambahkan secara vektor. Kita memperoleh bentuk vektor dari hukum Fick untuk vektor flux difusivitas massa untuk spesi A. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang ini dia delta kebalik ya, sorry ya. Ini kayak penggabungan ya kalau saya bilang. Oke, sedangkan yang B, spesi B seperti itu. Nah, itu juga ditunjukkan ya, nanti ada di contoh 17.2-2, DAB itu berarti DBA. Lalu untuk pasangan A dan B itu situ ada satu difusivitas yang secara generalnya adalah fungsi tekanan, suhu, dan komposisi. Di persamaan ini dituliskan dalam bentuk Cartesian cylinder atau koordinat sferis ya, spherical, ada di appendix B.3 di halaman 723. Oke. Nah, di sini
Biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ya sini. Kenapa sih kita nggak nuliskan persamaan 17.35 JA sebenarnya min DAB delta rho A, sehingga hukum Fick itu akan mempunyai bentuk yang sama dengan hukum Fourier, yaitu K adalah min K dt ya sini ya. Jika total densitas massa rho itu konstan, jadi dua bentuknya sama. Akan tetapi jika total densitas massa adalah fungsi posisi dan fraksi massa itu konstan melaluinya, ketika delta rho A adalah rho dikali delta WA dan WA dikali rho A, maka akan menyiratkan bahwa di sana flux difusivitas A itu disebabkan disebabkan dari gradien densitas massa. Kita ingin JA dan flux massa A itu hanya bergantung ketidakseragaman fraksi A. Nah, itu juga berada dalam gradien WA. Selanjutnya, persyaratan bahwa flux itu proporsional terhadap delta WA menggaransikan bahwa JA ditambah JB adalah 0. Jadi JA dan JB itu adalah flux yang berhubungan terhadap kecepatan rata-rata massa. Di sini mengakibatkan flux proporsional terhadap delta rho A hanya memproduksi hasil tersebut dalam situasi khusus ya, spesial. Nah, persamaan 17.3/5 itu hanya persamaan yang masuk akal ya, bahwa flux massa. Untuk flux massa, Dan kita mencatat bahwa 17.3/5 yang dalam hal ini adalah teoretik kinetik gas dan juga termodinamikanya itu untuk proses yang tidak bolak-balik, irreversible. Oke, nanti lanjut lagi ke poin selanjutnya ya. Saya ucapkan terima kasih.